27,94% atau sekitar 70 juta jiwa merupakan angka yang merepresentasikan keberadaan generasi Z atau Gen Z di tengah populasi di Indonesia. Dengan angka tersebut, peran Gen Z memiliki potensi yang sangat besar untuk menentukan arah politik negara Indonesia ke depannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sayangnya potensi itu berbanding terbalik dengan persepsi yang menyatakan bahwa generasi muda apatis dan terkesan tidak melek akan kondisi politik di negara mereka sendiri. Persepsi tersebut patut dipertanyakan, mengingat tagar reformasi di korupsi mampu menggaung sebagai bentuk suara protes mereka terhadap kebijakan pemerintah. Lantas, apakah persepsi apatis masih relevan disematkan pada generasi muda atau ada faktor lain yang justru mempengaruhi keterlibatan mereka dalam politik? Berbicara apakah Gen Z apatis terhadap politik, sebenarnya tidak 100% apatis dengan politik. Tapi memang ketika berbicara apakah Gen Z kemudian bisa masuk ke dalam struktur formal politik, masuk ke dalam partai, berbicara tentang ABC yang berbicara dari struktur formal, itu yang memang Gen Z sampai saat ini memang masih apatis. Isu politik praktis itu yang lebih membuat Gen Z itu agak terlepas dari politik. Sementara kalau kita lihat yang namanya Gen Z itu juga sebenarnya cukup memberikan perhatian terhadap isu-isu politik, terutama isu-isu politik yang ada di dunia mereka. Dalam hal ini misalnya di dunia media sosial, dunia isu penting seperti yang kita tahu tidak lain dan tidak bukan menurut saya isu tentang korupsi ya, karena kan dari dulu kan masalah korupsi di Indonesia ini kan sangat banyak banget. Bisa dilihat dengan kasus yang baru-baru ini terjadi seperti di Papua ada kasus korupsi dan juga di Jawa Timur juga ada kasus korupsi yang lagi booming-boomingnya lah sekarang. Kalau yang sekarang itu kita ada pemilu 2024. Nah, dimana kan pasti kalau mau dekat pemilu itu pasti kayak banyak yang kampanye atau banyak kayak berita-berita hoax tentang paslon-paslon kan. Kayak semisal ada black campaign gitu. Pak Ferdy Sambo. Kenapa? Dan juga sebenarnya bukan permasalahan pribadinya, tapi konstitusinya ini yang dianggap sudah tidak netral sampai Presiden Indonesia pun memanggil seluruh kepolisian itu masuk ke istana negara dan juga takutnya adanya reformasi kepolisian kayak gitu. Isu resesi 2023, isu ekonomi resesi 2023 yang menyebabkan ekonomi menurun. Kenyataan lainnya memperlihatkan banyak Gen Z yang menyuarakan kegelisahan mereka terkait sejumlah isu lewat aksi demonstrasi di jalan. Isu perihal pelanggaran HAM yaitu kasus penghilangan paksa warga sipil, lalu tragedi berdarah di Kanjuruhan menjadi dua dari sekian masalah yang menarik perhatian generasi Z dan mampu membuat mereka tergerak untuk bersuara. Di aksi Kamisan hari ini misalnya ada perwakilan dari teman-teman supporter yang gelisah terhadap apa yang mereka lihat beberapa waktu belakang seperti di pelanggaran HAM di Kanjuruhan dan bagaimana negara merespon pelanggaran HAM yang di Kanjuruhan ternyata justru apatis terhadap peristiwa tersebut. Jadi menurut saya salah semisal anak muda mendapatkan stigma apatis terhadap politik, karena buktinya hari ini anak muda itu berani turun dan berani berkontribusi terhadap pemajuan hak asasi manusia dan pemajuan isu-isu HAM kontemporer dan politik. Tak dipungkiri bahwa suara generasi Z semakin kuat menggaung lewat kesadaran mereka dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform media sosial. Bisa menjadi sebuah keharusan gitu ya untuk kita ikut bersuara soal isu sosial. Cuman sekarang Gen Z itu mungkin Gen Z atau anak muda gitu ya, bisa juga melakukannya lewat media sosial gitu yang bisa dibilang bisa berpengaruh juga, bisa mengeluarkan sebuah pengaruh gitu terhadap sebuah pergerakan. Kalau misalkan memang kita punya sosial media, kita bisa sesimpel mereshare atau meretweet gitu. Kalau memang nggak punya waktu atau nggak punya energi untuk turun ke jalan, itu menurut aku sih nggak masalah ya gitu, karena kita udah punya banyak medianya gitu. Kalau dari aku pribadi sering mengikuti agenda-agenda atau ruang-ruang kebebasan sipil yang
mencoba kami coba diimplementasikan gitu atau dimaksimalkan gitu. Jadi menumbuhkan diskursus lainnya gitu menjadi sebuah kondisi yang lebih berisik lagi dalam kondisi demokrasi di Indonesia gitu. Mewakili generasi milenial, staf DPR RI sekaligus juru bicara Bapilu Partai Gerindra, Dinar Ajeng Raffianti mengatakan bahwa untuk terlibat dalam dunia politik tidak melulu tentang masuk ke dunia politik. Berada di dalam politik atau terjun langsung di dalam politik sama tidak terjun langsung sama politik itu sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Bukan berarti saya terjun dalam politik, oh saya adalah anak muda, kaum muda milenial yang lebih baik daripada lu yang nggak masuk dalam ranah politik, atau dengan kamu yang tidak masuk dalam ranah politik. Enggak, karena ternyata ketidakterlibatan mereka secara langsung dalam dunia politik, mereka bisa memantau sebagai kritik, sebagai tokoh kritik utama untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam hal politik tadi. Dalam memaksimalkan keterlibatan generasi Z terhadap dunia politik Indonesia, manajer riset Carta Politika Arda Rana Direksa berharap tidak hanya pemerintah yang ikut andil, di mana pengetahuan perihal politik perlu ditanamkan, salah satunya melalui dunia pendidikan. Bagaimana meningkatkan animo Gen Z untuk terlibat dalam politik? Salah satunya memang dibutuhkan tangan pemerintah, terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan bukan dalam artian pendidikan formal saja, memang secara pendidikan formal misalnya pendidikan Pancasila, itu kan memang mengajarkan tentang politik, bagaimana demokrasi dan segalanya. Tapi juga bagaimana kurikulum ini didesain untuk bisa meningkatkan animo anak didik untuk bisa berpartisipasi, bagaimana misalnya pemilihan ketua OSIS. Dalam hal ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi politik yang edukatif bagi generasi Z yang nantinya menjadi generasi penerus para politikus di Indonesia. Golkar sendiri kita punya satu strategi yang namanya pendidikan politik melalui Golkar Institute. Jadi di Golkar Institute kita memberikan pendidikan untuk kebijakan publik, terus komunikasi politik, ekonomi, pembangunan, dan sejarah politik Indonesia itu sendiri untuk kader dan juga non-kader. Kenapa? Karena kita pengennya semua anak-anak muda dimanapun nanti mereka akan bertugas, baik itu menjadi pejabat publik misalnya atau bekerja di sektor private, menjadi pengusaha dan lain-lainnya, mempunyai pengetahuan yang mumpuni dan memadai terkait dengan sistem pemerintahan kita, perkembangan di pemerintahan kita sudah seperti apa, kebijakan pembangunan kita dari dulu sampai sekarang seperti apa, dan bagaimana nanti mereka bisa berkontribusi dan tentu mengkomunikasikan itu kepada lingkungannya mereka. Jadi sebenarnya ini salah satu ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z gitu. Apatisme itu tidak akan membuat negara kita menjadi lebih baik gitu, karena kan dengan kita menjadi apatis berarti kita tidak akan peduli lah dengan apapun yang terjadi di pemerintahan, termasuk hal-hal yang nanti akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan kita ketika kita sudah menginjak usia yang mungkin paling premium di usia produktif kita, usia 40-50 tahun gitu. Karena menurut saya sekarang kesempatan untuk anak-anak muda itu dibuka sangat lebar oleh senior-senior kita yang dengan sangat baik mau memenuhi unsur representasi itu dengan kita berada di parlemen, supaya kita juga bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan anak muda.